hidup kita ini pun juga bisa menjadi sesuatu yang berdampak besar bagi banyak orang kalau kita menyadari kita berharga dan kita mau dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Dikatakan di sana, jika baca bersama-sama, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Berapa banyak di sini mau jadi perabot yang berharga, yang mulia? Menjadi Kristen itu tidak setelah, yang penting kita jadi Kristen, pasti diberkati, pasti gini, pasti mulia, enak aja. Ya, ngerti dulu prosesnya, ngerti dulu bagaimana caranya, dan firman Tuhan juga selalu ada sebab, ada akibat. Nggak bisa dong kita percaya Yesus, pasti saya begini. No Bapak Ibu, kalau engkau melihat ada seseorang yang hidupnya dimuliakan Tuhan, pasti di situ ada proses yang begitu besar dan luar biasa. Iya, dan tidak mudah memang. Makanya jangan cuma bilang enak ya Debbie Basir tuh sekarang diberkati Tuhan, sekarang gini pelayanannya gini. Bapak Ibu tahu nggak bagaimana proses yang saya jalani? Mau nggak jalani proses saya? Makanya orang itu, aduh Bu, saya kalau dengar kesaksian Ibu, dengar proses Ibu, mungkin saya nggak kuat ya. Iya. Semua harus menjalani proses. Pertanyaannya, saudara mau diproses atau tidak? Siapa yang mau diproses? Angkat tangan. Puji Tuhan, proseslah mereka-mereka ini Tuhan. Yes loh. Lu diproses Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya saya kalau ada yang telepon, Bu, saya ini sedang banyak masalah, Bu, saya ini. Puji Tuhan. Kau sedang dijadikan berharga oleh Tuhan. Jangan benci proses. Jangan marah kalau diproses. Memang ketika diproses itu tidak enak, sakit bagi daging. Itu Mas kalau dia bisa berteriak, dia berteriak. Dihancurkan, ditumbuk, diayak, masuk mesin, dipanasi ribuan derajat. Tapi untuk bisa menjadi murni, ya harus seperti itu. Hidupmu diremukkan, ditendang, difitnah, dihancurkan, diludahi. Nggak usah banyak protes, karena kita diproses belum seperti Tuhan Yesus, amin. Jadi nggak usah alay lebay merasa dirimu itu paling menderita. Saya jengkel kalau ada orang merasa paling menderita loh. Ya belum apa-apa. Kalau telepon tuh, Bu, saya mau bunuh diri aja, Bu, saya mau mati. Kenapa? Ini mau bayar kuliah anak nggak ada duit, baru begitu lu udah mau mati. Saya tanya, Ibu pernah dikejar debt collector? Ya puji Tuhan belum, saya pernah Bu. Jadi nggak usah merasa paling menderita mau bunuh diri ya, pret. Jalani aja hidup. Semua orang pasti diproses Tuhan. Nah sekarang lagi waktunya Ibu nih. Bilang puji Tuhan, terima kasih Bu. Karena Alkitab berkata Tuhan itu menghajar, menyesah, mendidik orang-orang yang dikasihinya, yang dianggap anak. Jadi kalau kau masih dianggap anak hari ini, bersyukur kalau masih diproses Tuhan. Cuma kita ini kadang nggak mengerti, kita nggak tahu. Untuk menjadi sesuatu yang berharga dikatakan jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Emas itu harus dipisahkan dari hal-hal yang tidak berguna. Yang akan menurunkan nilai dirinya. Kalau kau hidup dalam dosa, melakukan hal-hal yang jahat, kau tidak bisa murni, tercampur, ada campuran di sana. Dan Tuhan harus memurnikan itu, dipanasi, diremukkan sampai terpisah. Suhu yang tinggi ribuan derajat itu membuat emas itu meleleh. Dan dia terpisah dari unsur-unsur yang lain. Kalau hari ini kau sedang merasakan kepanasan dengan hidupmu, Tuhan lagi proses kau sampai kau meleleh menjadi murni, katakan bersyukur.